Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini tubuh Xiaoyan penuh dengan luka tusukan di tubuhnya. Namun dengan berkah dari avatar dewa asli, semua luka yang ada di tubuhnya segera menutup kembali dalam sekejap. Tapi masih dapat terlihat ada bekas luka yang berwarna biru kehitaman di tubuhnya. Melihat serangan Suho sebelumnya benar-benar dapat mengalahkan tubuh abadi avatar dewa asli Xiaoyan dan memberikan dampak yang sangat mengerikan. Bahkan sepertinya serangan juga mengandung kekuatan misterius yang dapat membatasi pemulihan tubuh Xiaoyan. Karena pada saat ini Suho menggunakan keterampilan bertarung zaman kuno yang membuat sebuah serangan dapat menembus tubuh Xiaoyan. Meskipun daging dan darah dapat dipulihkan dalam beberapa tarikan nafas, tetapi bekas luka yang telah mengering dengan warna ungu kehitaman seperti racun yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan menggunakan nyala api yang tak bisa padam. Segera nyala api menyelimuti tubuhnya dalam sekejap. Ketika Xiaoyan membungkus tubuhnya dengan nyala api yang tidak bisa padam, Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa. Segera racun yang disebabkan dari guntur ungu hitam keluar perlahan dari dalam tubuhnya. Dalam menghadapi keterampilan bertarung zaman kuno dari serangan Suho, Xiaoyan masih belum menemukan cara untuk bisa menahan dan memblokir serangan tersebut. Karena dalam serangan ini, Xiaoyan masih dapat merasakan krisis yang kuat dan menakutkan. Karena sebelumnya, dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Xiaoyan memutuskan meningkatkan kekuatan pertahanan yang secara ekstrim, yang membuat dia kalah dalam konfrontasi saat ini. Seharusnya Xiaoyan juga menyadari bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Pada saat ini, Suho mengangkat tangannya lagi, yang membuat cahaya guntur ungu hitam yang mengembun di ujung jarinya perlahan menjadi redup. Jelas, serangan yang begitu kuat ini juga memiliki batasan. Ketika melihat Xiaoyan yang berlumuran darah dan terluka parah, pasti akan mengakibatkan trauma yang mendalam dan tidak mungkin hilang dalam waktu singkat, yang membuat tidak mungkin untuk bergerak untuk saat ini. Setelah Suho berhasil melukai Xiaoyan dalam pertempuran dalam kehampaan yang gelap, dia perlahan mengangkat kepalanya. Segera kekuatan jiwa yang kuat menyapu dan cahaya hitam pekat ratusan kaki keluar, membentuk telapak tangan raksasa yang sangat besar, kemudian menyapu dengan liar ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga merasakan krisis hidup dan mati yang sangat kuat, yang membuat hati iblis mulai berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, semua kekuatan Xiaoyan meningkat tajam. Bahkan dengan masuknya energi iblis yang sangat besar, kekuatan pemulihan di tubuh Xiaoyan sembuh dengan sangat cepat. Namun melihat serangan jiwa yang begitu menakutkan, Xiaoyan tidak banyak memiliki waktu untuk benar-benar pulih sepenuhnya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Xiaoyan segera mengangkat jarinya dan mengarahkan ke arah Suho. Jari gunung dan laut, buka! Kekuatan jiwa terus-menerus dikeluarkan Xiaoyan, dan segera kekuatan jiwa yang kuat tersapu keluar dengan gila-gilaan. Saat ini kekuatan Xiaoyan telah ditingkatkan lebih tinggi, yang membuat dia bisa menggunakan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Xiaoyan membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, jadi dia menggunakan keterampilan bertarung 6 keinginan. Namun keterampilan ini sudah lama tidak digunakan Xiaoyan. Meskipun keterampilan ini sudah cukup kuat, tetapi dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini, keterampilan ini dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Dan keterampilan semacam ini hanya hampir dilupakan oleh Xiaoyan, sangat berguna bagi Xiaoyan. Karena pada saat ini, kekuatannya sendiri sudah menjadi kekuatan 6 keinginan dewa pertarungan, yang menerobos rintangan secara langsung, dan meningkatkan kekuatan Xiaoyan menjadi keabadian setengah langkah.
meskipun tidak benar-benar menerobos keabadian dengan peningkatan kekuatan tubuh utama Xiaoyan. Tetapi dengan peningkatan ini, Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatan hati api dan jantung guntur di tubuh Xiaoyan. Dan yang paling penting bagi Xiaoyan adalah memberinya cukup waktu pemulihan dan peningkatan kekuatan api yang tidak bisa padam, membersihkan racun guntur ungu hitam yang tersisa di tubuh Xiaoyan. Segera setelah peningkatan kekuatan hati api, tubuhnya yang terluka pulih dalam beberapa tarikan nafas. Setelah hati api menyusut, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan matanya memancarkan aura yang sangat dingin. Karena pada saat ini, hanya Xiaoyan sendiri yang tahu tingkat bahaya yang dihadapi. Jika dia tidak memiliki hati api dan jantung guntur, mungkin dia akan terbunuh oleh keterampilan bertarung dari zaman kuno yang sunyi. Setelah Xiaoyan pulih, dia melangkah maju dengan acuh tak acuh. Karena sudah waktunya dia melakukan serangan balik. Xiaoyan mengambil beberapa langkah berturut-turut. Setiap langkah memiliki kekuatan abadi yang sangat kuat. Segera bayangan kaki yang besar terkondensasi di kehampaan bergemuruh ke arah Suho. Setelah meningkatkan kekuatan keabadian, Xiaoyan hanya memiliki 3 langkah sebelum merasakan dampaknya. Tapi semakin besar dampak yang dirasakan Xiaoyan, secara alami semakin kuat kekuatan ketiga langkah mengejutkan para dewa. Ketika melihat 3 jejak kaki besar menyapu ke arahnya, Suho tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tidak berani melakukan kesalahan. Meskipun dia gagal membunuh Xiaoyan saat ini, itu di luar dugaan Suho. Karena sebelumnya, Xiaoyan memang terluka parah. Sial, seharusnya dalam masa kritisnya, saya bisa membunuhnya. Suho berkata perlahan dan menggertakkan giginya. Melihat pemandangan itu, dia menembak dengan pukulan ke arah langit. Duar-duar! Dengan pukulan terus-menerus, beberapa pukulan menyapu melawan angin dan bertabrakan dengan jejak kaki Xiaoyan dan meledak. Dalam hal kekuatan, bayangan tinju Suho juga mengandung kekuatan yang sangat kuat, mungkin sebanding dengan langkah Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan langsung mengambil langkah keempat dan jatuh ke dalam kerugian. Namun Xiaoyan tidak berhenti, dia tetap mengambil langkah keempat. Pada saat bayangan langkah keempat terkondensasi, Xiaoyan menggertakkan giginya yang membuat setetes darah dari sudut mulutnya. Di bawah dampak yang sangat besar, Xiaoyan tidak berhenti dan mengambil langkah kelima. Ketika Xiaoyan mengambil langkah kelima yang mengandung kekuatan abadi yang lebih kuat, bayangan kaki besar dipadatkan. Kekuatan yang menindas menyapu keluar, membuat semua orang merasa sesak nafas saat melihatnya. Merasakan penindasan itu, sidik jari Suho berubah dan membentuk ratusan telapak tangan dalam sekejap, yang membuat daging dan darah dari ratusan avatar Suho menjadi layu dengan kecepatan yang akan menghancurkan mereka. Sementara aura terpancar dari tubuh Suho berlipat ganda. Pada saat ini, Suho memancarkan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat merasakan pelepasan sejumlah besar kekuatan abadi. Sebuah bola cahaya ungu terkondensasi, kemudian dengan cepat naik ke hampaan ke arah jejak kaki besar yang dipadatkan oleh Xiaoyan. Bola cahaya ungu menutupi bayangan kaki besar Xiaoyan dan kemudian ada kilatan cahaya ungu di kehampaan yang membuat sekitarnya terdistorsi. Cahaya itu penuh dengan kekuatan penghancuran, menghancurkan bayangan kaki Xiaoyan. Tuar! Dengan ledakan yang keras, 3 bayangan dari 5 bayangan kaki hancur dan 2 dari bayangan kaki terus menyapu ke arah Suho. Meskipun masih ada 2 bayangan kaki tersisa, Suho acuh tak acuh saat melihat pemandangan ini dan dengan cepat sidik jarinya berubah. Dengan tangannya, bola cahayanya sama seperti sebelumnya mengembun, tetapi warnanya berubah menjadi merah dan fluktuasi yang dipancarkan dari roda cahaya bahkan lebih kuat. Segera bola cahaya merah menyapu dengan liar ke arah 2 bayangan besar kaki Xiaoyan.
dan roda cahaya tiba-tiba berkedip lagi tanpa ledakan, tetapi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Saat tabrakan dari kedua bayangan kaki yang tersisa, sebuah bayangan kaki langkah keempat hancur, namun bayangan langkah kelima juga akhirnya hancur setelah mengalami kebuntuan dalam waktu yang lama. Ketika langkah kelima hancur, itu hampir mengenai Suho. Tapi sebagian avatar Suho juga berjatuhan dengan ki dan darah yang membuat darah keluar dari sudut mulutnya. Meskipun bayangan langkah kelima Xiaoyan yang diselesaikan, tetapi wajah Suho terlihat sangat jelek karena dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan juga dapat menggunakan keterampilan bertarung yang begitu kuat untuknya. Untuk menggunakan keterampilan bertarung ini, seharusnya Xiaoyan juga menahan dampak yang sangat besar. Suho tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa menjadi begitu kuat. Suho juga merasa lega untuk saat ini, karena dia berpikir bahwa serangan sebelumnya adalah serangan terkuat Xiaoyan. Namun, hal yang tidak dia duga terjadi saat dia ingin menyerang balik, sebuah bayangan kaki yang lebih besar mengembun di udara.